Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Wahyudi dari Sampang untuk Pasda Sekolah Ramah Anak yang nanti selanjutnya kita singkat dengan SRA. Anak adalah peniru ulung. Anak adalah investasi masa depan kita. Oleh karena itu, kita perlu mendidik anak-anak kita sebaik mungkin sehingga nantinya anak-anak kita bisa berkembang sesuai yang kita harapkan, dan tentunya anak-anak yang soleh-soleha berguna untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami yang pertama adalah konsep sekolah ramah anak atau kita singkat dengan konsep SRA. Yang pertama, kita harus mengubah paradigma pengajar menjadi pembimbing, menjadi orang tua, dan menjadi sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa harus memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa orang tua di sekolah harus menjadi pelindung bagi anak-anak. Dan yang keempat, orang tua dan anak harus betul-betul memahami 6 komponen SRA. 6 komponen SRA tersebut yang pertama adalah kebijakan tentang SRA. Yang kedua, pendidik dan tenaga pendidik harus betul-betul memahami tentang konvensi hak-hak anak. Yang ketiga, proses belajar mengajar yang ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Yang keenam, partisipasi orang tua, partisipasi lembaga swadaya masyarakat, partisipasi dari dunia usaha dan stakeholder yang lainnya, serta dari alumni. Bapak Ibu sekalian, agar kita juga memahami tentang lebih dalam tentang SRA ini, kita harus tahu bahwa ada beberapa prinsip SRA yang perlu kita pahami. Prinsip SRA yang pertama adalah non-diskriminasi. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa kita bekerja, kita berbuat harus untuk yang terbaik bagi anak-anak kita. Kemudian, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak harus kita perhatikan. Partisipasi anak harus selalu terlibat di dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah pengelolaan yang baik. Kita tahu bahwa ada 3 pilar dari SRA ini. Yang pertama adalah anak, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah sekolah, di mana anak tersebut belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengelola sekolah kita menjadi sekolah ramah anak. Karena kita tidak ingin di sekolah kita terjadi bullying, terjadi pertengkaran yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai guru di sekolah harus bisa memperhatikan beberapa hal yang harus kita catat. Bahwa anak-anak yang perlu perhatian khusus yang harus menjadi perhatian dari kita adalah yang pertama, anak-anak yang orang tuanya bercerai. Ini harus kita perhatikan, karena bisa jadi anak-anak juga terkena efek dari perceraian dari kedua orang tuanya tersebut. Yang kedua, anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya. Karena anak-anak yang tidak tinggal bersama orang tuanya ini biasanya mempunyai banyak masalah, karena dia mungkin takut sama yang ada di rumah dan sebagainya. Yang kedua, anak yang hidup di lingkungan keluarga yang kurang beruntung. Artinya, memang ada beberapa keluarga yang memang kehidupannya kurang beruntung. Yang keempat adalah anak-anak yang orang tuanya sibuk bekerja. Dan yang terakhir, orang tua yang atau anak-anak yang terbiasa dengan budaya kekerasan. Ini harus kita perhatikan.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dari SRA ini kita harapkan bahwa kita akan mendapatkan barisan. Dari harapannya adalah bersih, aman, sehat, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Mari Bapak Ibu, kita bekerja untuk anak-anak menuju sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, dan orang tua bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang SRA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.